Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Zikra Haniato dengan NIM 2404246, saya Siti Nurasya dengan NIM 2404223, saya Fira Mendrita dengan NIM 2404241. Di video kali ini kami akan membahas terkait hasil laporan kuliah kerja lapangan atau KKL di Jakarta pada Kementerian Kesekretariatan Negara. Silakan menonton. Oke, terima kasih sebelumnya. Baik, saya sebagai moderator pada presentasi kali ini, di mana judul laporan kami yaitu tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam pelayanan administrasi pemerintahan di Kementerian Sekretariat Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian latar belakang, yaitu di mana latar belakang itu ada yang pertama, sistem informasi manajemen ini memiliki peran strategis dalam modernisasi administrasi pemerintahan. Terus, birokrasi pemerintahan termasuk Kemensetnek memiliki volume dokumen yang sangat besar sehingga membutuhkan digitalisasi untuk efisiensi, akurasi, dan kecepatan layanan. Selanjutnya, KKL memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat penerapan langsung tim bagaimana alur administrasi digital bekerja, sehingga tantangan teknis dan non-teknis muncul dalam implementasinya. Kemensetnek dipilih karena menjadi instansi pusat yang paling maju dalam menerapkan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mulai dari persuratan elektronik, EDMS, hingga penggunaan Office dan Simpek. Selanjutnya itu ada tujuan penulisannya itu atau tujuan KKL-nya itu untuk mengamati secara langsung penerapan SIM dan SPBE di lingkungan Kemensetnek. Terus juga untuk memahami integrasi aplikasi seperti SIP atau Sistem Informasi Persyaratan, ada Simpek dan e-Office. Selanjutnya untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan realitas pelaksanaan digitalisasi. Terus selanjutnya ada untuk menganalisis bagaimana digitalisasi administrasi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan. Selanjutnya ada untuk menghubungkan konsep teori SIM, EDMS, keamanan informasi, dan e-government dengan lapangan. Next, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah integrasi teknologi, prosedur organisasi, dan sumber daya manusia untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan. Dalam instansi publik, sistem informasi manajemen meningkatkan keteraturan, keterlacakan, dan akuntabilitas. Fungsi utama sistem informasi manajemen dalam birokrasi, yang pertama mendukung pengambilan keputusan, yang kedua mempercepat aliran informasi, yang ketiga mengurangi kesalahan manusia atau human error, yang keempat mengintegrasikan dokumen antar unit. Modul seperti persuratan elektronik, Simpek, EDMS, dan sistem arsip digital sangat penting karena volume administrasi pemerintah sangat besar. Selanjutnya, e-government dan SPBE. E-government yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses layanan publik. SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pertama kerangka nasional untuk standarisasi layanan digital pemerintah, yang kedua menuntut interoperabilitas antar sistem, keamanan data, dan efisiensi proses. Yang ketiga mengurangi proses manual dan penggunaan dokumen fisik. Selanjutnya di Kemensek. Selanjutnya di Kementerian Sekretariat Negara, SPBE diwujudkan melalui yang pertama aplikasi persuratan digital atau SIP, yang kedua e-Office untuk kolaborasi dan review, yang ketiga EDMS untuk pengarsipan, yang keempat Simpek untuk data pegawai. Selanjutnya, EDMS Elektronik Dokumen Manajemen Sistem. EDMS mengatur seluruh siklus hidup dokumen. Yang pertama, capture, scanning, upload file, OCR. Yang kedua, indexing, dan metadata.
memastikan pencarian cepat dan akurat. Yang ketiga, workflow routing, yaitu dokumen otomatis diarahkan ke pejabat berwenang. Yang keempat, version control, mencegah konflik revisi. Yang kelima, archiving, penyimpanan jangka panjang, retensi, dan pemusnahan. Peran penting EDMS di Kementerian Sekretariat Negara, yang pertama menghindari dokumen hilang atau terlambat, yang kedua mengatur dokumen rahasia dan terbatas dengan aman, yang ketiga memudahkan audit dan pemenuhan regulasi kearsipan nasional. Selanjutnya, keamanan informasi dan privasi. Keamanan informasi dalam sistem informasi manajemen pemerintahan sangat penting karena instansi publik mengelola data sensitif seperti dokumen negara dan data pegawai. Untuk melindunginya, diterapkan berbagai mekanisme seperti autentikasi berlapis, password kuat, enskripsi data, serta pengaturan hak akses atau RBAC, agar hanya pihak berwenang yang dapat membuka dokumen tertentu. Pendekatan keamanan modern seperti Zero Trust juga digunakan untuk memastikan setiap akses diverifikasi secara ketat. Selain itu, pemerintah wajib menjaga privasi data, mematuhi aturan kearsipan, melakukan pengawasan log, dan menjaga backup sistem agar layanan tetap aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, sistem informasi persuratan atau SIP, mengelola seluruh siklus naskah dinas, yaitu penerimaan, registrasi, klasifikasi, disposisi elektronik, pelacakan status, hingga arsip digital. Yang kedua, fitur kunci, yaitu scan dan upload, metadata wajib, routing otomatis, notifikasi real-time, versioning, audit, trial, integrasi API atau GCP. Yang ketiga, alur kerja. Surat diterima, lalu dipindai, dan diinput metadata, lalu SIP memberi nomor registrasi, lalu didisposisikan ke pejabat terkait, lalu tindak lanjut diunggah, lalu arsip sesuai retensi. Yang keempat, isu dan mitigasi. Kualitas scan tidak seragam, notifikasi kurang efektif, metadata tidak konsisten, solusinya, standar scanning, OCR, berkualitas, penguatan notifikasi, pelatihan metadata, SLA, dan tindak lanjut. Selanjutnya, sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK. Menjadi single source of truth untuk data pegawai, yaitu biodata, jabatan, pangkat, pendidikan, cuti kinerja, dan otoritasasi penandatanganan. Yang kedua, fitur utama, seperti absensi terintegrasi, manajemen cuti dan kinerja, HR analistik, API untuk integrasi SIP dan e-office. Yang ketiga, pemanfaatan, otomatisasi penandatanganan dan validasi pejabat berwenang, seperti pengecekan absensi untuk memastikan pejabat tersedia atau tidak sedang di dinas luar. Selanjutnya, yang keempat, tantangan dan rekomendasi. Data tidak selalu mutakhir, hak akses perlu pengetatan analitik terbatas. Solusinya, data governance berkala, RABC granular, dashboard HR, dan integrasi mesin absensi yang stabil. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Zikra. Selanjutnya yaitu aplikasi e-office. E-office adalah platform kolaborasi dokumen yang mendukung pembuatan draft, review, approval berlapis, dan penyimpanan sebelum dikirim ke SIP. Dengan cakupan seperti surat dinas, memo, notulen, dan draft kebijakan. Fitur utamanya mencakup template standar, komentar, alur persetujuan otomatis, reminder, unggahan lampiran besar, versioning, dan integrasi ekspor ke SIP. Prosesnya dimulai dari staf yang membuat draft lalu dikirim berjenjang untuk review dan persetujuan. Dengan sistem yang memberi komentar revisi dan reminder sebelum dokumen diteruskan ke SIP. Kendalanya meliputi minimnya pemanfaatan fitur lanjutan dan masalah UI, sehingga diperlukan pelatihan, penyempurnaan antarmuka, dan penggunaan template dinamis berbasis data SIMPEK. Selanjutnya yaitu materi proses pengelolaan dokumen dan komunikasi kedinasan. Yang pertama ada capture, yaitu scan dokumen sesuai standar, upload ke SIP, isi metadata, kualitas scan harus konsisten. Yang kedua, verifikasi metadata.
Periksa kelengkapan dan klasifikasi, gunakan template dan validasi untuk mencegah kesalahan. 3. Disposisi dan workflow. Dokumen di routing otomatis dengan notifikasi, reminder, dan audit trail. 4. Komunikasi. Kolaborasi via e-office dan email, risiko duplikasi jika tindak lanjut di luar sistem. 5. Versi dan keamanan. Versioning, kontrol akses, dan tanda tangan digital menjaga integritas dan keamanan. Yang keenam, arsip retensi. Dokumen diarsipkan sesuai retensi dan dapat dimusnahkan otomatis. Perlu sinkronisasi fisik digital. Yang ketujuh, ada audit. Semua aktivitas tercatat untuk audit dan kepatutan. Ke-8, kendala dan saran. Kendala, kualitas scan, literasi digital jaringan. Sarannya, standarisasi, pedoman metadata, pelatihan, dan penguatan backup DRP. Manfaat SIM dalam mendukung kinerja organisasi. Yang pertama, ada efisiensi waktu. SIM mempercepat proses administrasi melalui disposisi digital, mengurai waktu penyelesaian surat, dan kebutuhan dokumen fisik. Kecepatan sangat bergantung pada respon pengguna terhadap notifikasi. Yang kedua, ada transparansi dan audit trail, sehingga aktivitas tercatat mudah menelusuri keterlambatan atau kesalahan. Audit trail efektif jika log terlindungi dan tidak dapat dimanipulasi. Yang ketiga, ada akurasi data. Sumber data terpusat dan metadata otomatis mengurangi kesalahan administrasi, namun kualitas data awal harus terjaga agar otomatisasi tidak menimbulkan kesalahan baru. Yang keempat, keamanan dokumen. Kontrol akses, enkripsi, dan tanda tangan digital meningkatkan proteksi informasi. Risiko tetap ada tanpa kebijakan keamanan dan literasi pengguna yang memadai. Yang kelima, ada koordinasi dan kolaborasi. E-Office mempermudah kerja antar unit melalui komentar, revisi bersama, dan dokumen versi tunggal, efektif jika aturan reviewer dan approver jelas. Yang keenam, ada penghematan biaya. Penggunaan kertas cetak dan ruang arsip berkurang, menghasilkan efisiensi jangka panjang, namun perlu mempertimbangkan biaya pemeliharaan yang sistem. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berbasis data. Data terintegrasi memungkinkan dashboard untuk memantau SLA dan bottleneck, sehingga manajerial lebih cepat dan berbasis bukti. Yang kedelapan, ada keterbatasan dan risiko. Tantangan meliputi ketergantungan jaringan, resistensi perubahan, kualitas data rendah, sehingga perlu change management, governance, dan keamanan berlapis. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu merupakan materi dari kelompok kami, di mana mempunyai kesimpulan, yaitu yang pertama ada implementasi SIM dan SPBE belum optimal, di mana SIP, SIMPAC, dan e-Office sudah digunakan, namun praktik manual seperti konfirmasi via pesan instan masih berlangsung sehingga efisiensi dan keterlacakan belum tercapai sepenuhnya. Yang kedua, EDMS baik secara desain, tetapi terhambat teknis dan kebiasaan pengguna. Fitur EDMS sudah lengkap, tetapi kualitas scan data yang tidak konsisten dan revisi manual membuat pencarian dan routing kurang optimal. Yang ketiga, keamanan dasar ada, tetapi tata kelola perlu diperkuat. Seperti RBAC, enkripsi, dan audit trail sudah diterapkan, namun masih kurang MFA, monitoring log, dan literasi keamanan, sehingga risiko tetap ada tanpa tata kelola yang kuat. Yang keempat, manfaat SIM nyata, tergantung adopsi dan kualitas data. Unit yang memakai sistem dengan baik merasakan manfaat besar, tetapi adopsi yang belum merata membuat efektivitas organisasi secara keseluruhan belum maksimal. Selanjutnya itu ada rekomendasi, yaitu optimalkan digitalisasi penuh, di mana hilangkan proses manual, perkuat notifikasi otomatis, wajibkan di posisi digital, dan terapkan SLA internal. Yang selanjutnya itu standarisasi EDMS, yaitu tetapkan standar scanning, penamaan, OCR, dan template metadata, lengkapi dengan pelatihan rutin. Terus selanjutnya itu ada perkuat keamanan dan tata kelola data, di mana terapkan MFA, perketat audit log, dan lakukan validasi serta pembersihan data berkala. Yang selanjutnya itu tingkat adopsi e-Office. Sederhanakan UI, gunakan template dinamis terhubung SIMPAC, dan latih penggunaan fitur kolaborasi.
Selanjutnya itu diperkuat integrasi dan manajemen arsip digital. Pastikan integrasi SIM, Office stabil, terapkan retensi otomatis, backup geografis, dan DRP. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kami tutupi saja dengan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.